cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Mira Karmila untuk mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai klasifikasi biaya pada perusahaan manufaktur. Jadi Ananda setidaknya sudah pernah mendengar istilah biaya bahan baku. Nah, di sini di video kita kali ini, teacher akan mengupas biaya bahan baku itu secara lebih rinci. Bagaimana sih pencatatan akuntansinya jika kita membeli bahan baku? Bagaimana sih pencatatannya jika perusahaan menggunakan bahan baku itu untuk proses produksi? Jadi di video ini kita akan membahas secara lebih rinci pencatatannya atau akuntansi dari bahan baku itu sendiri. Kita mulai dari pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini dilakukan ketika perusahaan telah memiliki persediaan bahan baku yang minim. Dia mau memproduksi, ternyata bahan baku yang ada di gudang sudah menipis atau sudah mencapai titik minimumnya di perusahaan, sehingga perusahaan tentunya harus melakukan pembelian bahan baku. Nah, pembelian bahan baku ini bisa dilakukan secara tunai ataupun secara kredit. Nah, bagaimana pencatatannya jika perusahaan melakukan pembelian bahan baku secara tunai? Yaitu dengan mendebit persediaan bahan baku dan mengkredit kas, karena kita belinya tunai, sehingga jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada kas. Namun jika perusahaan melakukan pembelian bahan baku secara kredit, jadi perusahaan akan mendebit persediaan bahan baku dan mengkredit utang, karena kita belinya secara kredit, sehingga jurnalnya persediaan bahan baku pada utang. Nah, itu jika perusahaan membeli bahan baku. Bagaimana kalau perusahaan membeli bahan penolong? Di dalam proses produksi tidak hanya bahan baku yang digunakan oleh perusahaan, namun ada bahan-bahan pembantu atau bahan penolong yang nantinya akan melengkapi dari bahan baku yang digunakan. Nah, ketika perusahaan membeli bahan baku tersebut, baik itu secara tunai ataupun secara kredit, nanti juga ada pencatatannya di dalam perusahaan. Jadi ketika perusahaan melakukan pembelian bahan penolong secara tunai, maka perusahaan akan mendebit persediaan bahan penolong dan akan mengkredit kas, karena belinya secara tunai. Sedangkan ketika perusahaan melakukan pembelian bahan penolong secara kredit, maka perusahaan akan mendebit persediaan bahan penolong dan mengkredit utang. Jadi sama ya ketika membeli bahan baku ataupun bahan penolong. Bedanya yang satu persediaan bahan baku, yang satu lagi persediaan bahan penolong. Nah, itu adalah pencatatan akuntansi untuk pembelian bahan baku. Untuk lebih memahami dari bagaimana pencatatan pembelian bahan baku tersebut, akan kita bahas beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, dibeli bahan baku secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Maka pencatatannya adalah persediaan bahan baku didebit 10 juta dan kas dikredit 10 juta. Contoh yang kedua, dibeli bahan baku secara kredit sebesar 20 juta. Maka pencatatannya adalah persediaan bahan baku didebit 20 juta dan utang dikredit sebesar 20 juta. Contoh berikutnya, dibeli bahan penolong secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Maka pencatatannya adalah persediaan bahan penolong didebit 5 juta dan kas dikredit 5 juta. Contoh yang terakhir, dibeli bahan penolong secara kredit sebesar 9 juta rupiah. Maka pencatatannya persediaan bahan penolong didebit 9 juta dan utang dikredit 9 juta.
Coba Ananda pahami terlebih dahulu pembahasan teacher tadi ya. Nanti akan teacher berikan latihan-latihan mengenai proses pencatatan pembelian bahan baku. Sekarang, bagaimana perusahaan melakukan pencatatan ketika dia ingin memakai bahan baku tersebut? Baik itu memakai bahan baku langsung ataupun bahan baku penolong. Nah, sebelumnya teacher akan memperkenalkan kepada kalian kalau di perusahaan manufaktur ini nantinya akan ada dua metode harga pokok yang akan kita gunakan. Ada metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Apa bedanya? Kita mulai dari yang metode harga pokok pesanan. Kalian tentunya pernah melihat perusahaan yang melakukan produksi tetapi dia menunggu pesanan dulu dari konsumen. Kalau ada orderan baru dia melakukan proses produksi. Jadi dia tidak akan melakukan produksi kalau tidak ada pesanan. Nah, perusahaan yang seperti itu ciri-cirinya dia akan menggunakan metode harga pokok pesanan dalam pencatatan akuntansinya. Kita contohkan saja untuk produksi baju pengantin. Nah, kalau baju pengantin itu kan disesuaikan dengan tubuh dari pengantinnya kan. Jadi harus ada pesanan dulu barulah diproduksi baju pengantin ataupun produksi kue. Dipesan oleh pelanggan ataupun diorder terlebih dahulu sesuai keinginannya apa, jenis kuenya apa, ukurannya seperti apa, nanti baru dibuatkan atau diproduksi. Maka perusahaan-perusahaan yang seperti itu akan menggunakan metode harga pokok pesanan dalam pencatatannya. Yang kedua, metode harga pokok proses. Nah, metode harga pokok proses ini dia melakukan produksi secara kontinu ataupun berkelanjutan. Dia tidak menunggu adanya orderan terlebih dahulu. Dia pokoknya fokus memproduksi dan mengisi gudang sebanyak-banyaknya karena dia tahu akan ada permintaan-permintaan dari konsumen. Contohnya seperti semen Padang misalnya, dia akan memproduksi semen. Dia tidak menunggu pesanan dari masyarakat dulu baru memproduksi, namun dia melakukan produksi secara kontinu ataupun berkelanjutan. Jadi beda ya, beda karakteristik perusahaannya, maka beda harga pokoknya yang digunakan. Walaupun sama-sama perusahaan manufaktur, walaupun sama-sama memproduksi barang. Jadi Ananda, itulah perbedaan antara metode harga pokok pesanan dengan metode harga pokok proses. Itu bedanya secara umum ya. Tentunya di pencatatannya juga berbeda. Bagaimana bedanya? Nah, ketika perusahaan memakai bahan baku dalam proses produksi, jika perusahaan menggunakan metode pesanan, maka jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku didebit dan persediaan bahan baku dikredit. Karena kita memakai bahan baku, maka persediaan bahan baku kita berkurang, yaitu kita taruh di kredit. Jadi jurnalnya BDP BBB didebit, persediaan bahan baku dikredit. Itu ketika menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, di metode harga pokok proses pencatatannya masih sama, yaitu BDP BBB didebit dan persediaan bahan baku dikredit. Nah, bedanya di sini ya. Ketika perusahaan memakai bahan penolong, di situ baru terdapat perbedaan. Ketika perusahaan menggunakan metode pesanan, memakai bahan penolong, itu jurnalnya adalah BOPS atau biaya overhead pabrik sesungguhnya didebit dan persediaan bahan penolong dikredit. Itu untuk metode harga pokok pesanan. Ketika perusahaan menggunakan metode harga pokok proses, jurnalnya adalah BDP BBB didebit dan persediaan bahan penolong dikredit. Itu bedanya. Ketika perusahaan memakai bahan baku itu tidak ada perbedaan, tapi ketika perusahaan memakai bahan penolong, di situ baru terdapat sedikit perbedaan. Nah,
pembahasan kita mengenai pencatatan atau akuntansi biaya bahan baku, mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan pemakaian bahan baku tersebut.